terus digilir cinta. Dia lelaki, aku juga lelaki katanya, kan mau cintanya dibagi dua. Aku punya harga diskon. Asik, ayo. Apa gunanya menjalin cinta, hidup senang di atas derita orang. Masih operan.
Aku hidup sendiri, suami lupa diri. Sudah Dari mereka tuh kita belajar ya sobat Ambiar. Perdamaian, 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 perdamaian semua. perdamaian, perdamaian, Banyak yang cinta damai, tapi Sobat Ambiar, aku tuh sama Karen belajar banyak ketika mengenal Dewi Persik sama King Nasar. Belajar banyaknya tuh apa? Mereka bisa segala macem, nyanyi joget segala macem. Tapi aku tuh khawatir loh. Apa itu? Khawatirnya tuh begini, jangan-jangan pikirannya agak terganggu gitu ya. Walaupun duitnya bukan banyak. terganggu, kita tuh semangat karena adik-adik kita semuanya libur sekolah. Selamat pagi Sobat Ambiar. Selamat pagi. Dan kita tayangnya libur telah tiba. Kita Libur tayangnya telah tiba. Ayo, ayo. Dan selama hari libur ini kita pagi-pagi Ambiar tayang 2 jam. Kenapa kami begitu sangat menggebu-gebu dan excited? Karena kami ingin menghibur Sobat Ambiar. Sobat Ambiar, pagi hari ini kita buka dengan penawaran spesial. Sepatu Dewi Persik 200.000, silakan komen di Instagram ya. Tapi buat Sobat Ambiar, kita berharap di hari Rabu ini setelah kemarin berkumpul bersama dengan keluarga, ada energi baru, lebih semangat lagi untuk mencari rezeki untuk Dewi itu keluarga, padahal ya. pakai bajunya baju cakep, pakai kayak ke kantor. Tiba-tiba urak-urak. Bulan yang kau janjikan, bintang yang engkau berikan. Orang sound, matiin mic-nya Dewi Persik boleh ya? Kau janji bayar hutang, janji bayar hutang. Kau tawar. Sobat Ambiar, saya mewakili keluarga besar pagi-pagi Ambiar minta doanya semoga King Nasar sama Dewi Persik segera menikah. Karena kenapa? Kalau mereka nggak menikah jomblo ya seperti ini efeknya ya. Kami berdua kalau menikah. Iya, habis riwayat. Baca. Oh ya, Sabar ya. Baca. Oke, buat hari ini Sobat Ambiar kita akan menghadirkan bintang Artis tamu Konten. yang sangat berprestasi. Mereka muda dan konjen? juga belia dan juga punya proyek baru yang mudah-mudahan bisa Dia ngomongin menghibur Sobat konjen. Ambiar di rumah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa? Dewi Agung, silakan dibaca. Eliza Siva Alessa Fadila. sama Alessa Fadila. Eliza Siva dan Alesha Fadila. Halo. Selamat pagi. Apa kabar? Halo sayang cantik. Pagi. Hai sayang, pagi cantik. Selamat pagi. Halo. Selamat Silakan, pagi. Selamat datang di pagi-pagi Ambiar. Ih, gemes banget. Iya. Lucu banget. Ih, makasih katanya. Pinter banget kamu. Kamu tuh dipanggilnya siapa sih nama panggilannya? Raya, ada Raya. Siapa saya Raya? Oh, Raya. Raya. Oke. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. pagi Ambiar. Buat Sobat Ambiar, kita akan lihat dulu mereka berdua ini punya satu proyek baru yang nanti kita akan kenalkan sama Sobat Ambiar. Tapi sebelumnya, kita mau kasih lihat ini ada Eliza Siva, konten kreator yang suka menampung curhatan netizen. Bener? Ya benar. Mah, curhat dong, Mah. Kita lihat yang satu ini. Silakan sayang. Geger. Nama Eliza Siva melambung di sosial media berkat kontennya yang sering mendengarkan curhatan perhatian netizen dan direalisasikan ke bentuk drama tuai perhatian netizen. Sepertinya sama, tanda panas mata yang masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali. Konten yang ia buat pun kerap menjadi perbincangan publik dan banyak dilihat oleh jutaan penonton. Aduh, seru banget ya nonton kontennya. Serasa nonton sinetron gak sih? Gimana sih cerita tentang keviralan konten-kontennya? Kita tanya langsung yuk, hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger! Eliza dan juga Alesha. Ini
nih Sobat Ambiar, mereka datang ke sini pastinya juga punya sesuatu untuk kita cari tahu. Termasuk juga Aliza ya. Kita tahu katanya kamu suka menampung curhatan netizen, betul? Iya betul Kak. Itu tuh awalnya tuh idenya datang dari mana sih kok menampung curhatan netizen? Padahal kan kita manusia punya masalah masing-masing loh. Betul. Benar. Jadi awalnya tuh dulu ngonten, terus habis itu ngontennya tuh yang relatable gitu. Nah ternyata di komen tuh banyak, aku ngerasain kayak gini tuh, aku ngerasain kayak gitu, aku ngerasain kayak gini nih Kak, kayak gitu. Terus ternyata abis itu banyak yang DM, Kak minta tolong dong ceritaku di kayak reka ulang kayak gitu, tapi disamarkan. Jadi disamarkan identitasnya, biar soalnya aku malu nanti dilihat misal mertuaku, keluarga besarku, kayak gitu sih. Itu dalam satu hari ada berapa curhatan dari followers kamu di media sosial? Banyak banget sih, karena kan lewat email ya, sehari itu bisa ratusan email Kak. Wow. Berarti kamu banyak banget ide-ide konten ya? Karena terinspirasi dari banyak ya, orang yang sama kamu ya, kan? jadi dipilihin gitu. Pernah yang paling unik curhatnya menurut kamu apa? Yang paling unik atau yang paling kayak bikin kita "Hah, kok bisa gitu? Apa? Ya. Salah satunya yang lagi difilmin sekarang sih, Ipar Adalah Maut itu. Jadi saat itu bener-bener saya bacanya aja kayak merinding, sedih banget. Bisa, ternyata hal kayak gini tuh ada loh gitu. Ternyata hal-hal yang nggak kita pikirkan itu ternyata terjadi kayak gitu. Kayak gitu sih. Apa sih misalnya? Iparnya mengambil siapa? Jadi dia ceritanya adik iparnya ikut ke kakaknya. Jadi ada namanya Rani, saya nama samarannya, ikut ke kakaknya namanya Nisa. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata suaminya Nisa ini ada affair sama si Rani. Kayak gitu. Jadi niatnya si ibunya Nisa nitipin Rani ke Nisa itu biar si Rani lebih terjaga. Kayak gitu. Kalau ngekos kan kakak ya, bisa kan gitu ya. kan. Itu istilahnya tuh turun atau naik ranjang ya? Iya, turun turun ranjang atau naik ranjang, kurang lebih seperti itu. Terus akhirnya kalau misalnya ada yang curhat ke kamu ngasih solusi nggak sih? Ngasih solusif ya, email sih, sama ngasih dukungan gitu aja sih. Oh, kamu seperti pegadaian ya memberikan solusi ya? Aduh nggak kebayang ya betapa sakitnya ya kalau kayak gitu ya. Dan cerita orang-orang tuh bener-bener yang bikin aku malah kayak ilmu-ilmu baru gitu. Oh ternyata ada kayak gini, bukan ilmu ya, kayak membuka mata sih, pengetahuan baru ya. Ternyata ada loh kayak gini, ternyata ada kayak gini. Ceritanya tuh bener-bener yang out of the box itu, yang nggak biasa, yang bukan perselingkuhan biasa atau kayak bener-bener yang nggak akan nyangka. Ternyata ada yang kayak gitu. Tapi kamu pernah nggak dapet cerita yang kamu terus jadi nangis gitu pas dengar curhatannya? Seguk gitu kamu sebelum mempraktekannya gitu? Banyak, sering. Jadi pas bikin naskahnya gitu, bikin naskah aja udah nangis gitu. Jadi sering saya IG story. Ini guys, bikin naskahnya aja udah nangis, udah bayangin nanti tuh seperti apa, adegannya seperti apa, sakitnya seperti apa. Itu udah netes-netes sih. Jangan nangis kalau bikin naskah. Mendingan bikin nasi biar kenyang. Buat Eliza, aku penasaran sama kamu. Kalau curhatan yang paling menurut kamu tuh, aduh ini receh banget curhatannya, ada nggak curhatan yang paling biasa banget? Ada. Apa misalnya? Anak-anak sih biasanya, anak-anak gitu yang, Kak aku dimarahin ibuku tuh nggak sayang sama aku, kayak gitu, minta tolong dong, ini di-up gitu. Aku kan selalu dibanding-bandingin sama misal kakak, kayak gitu sih, anak-anak ABG gitu. Rata-rata emang begitu ya, antara anak kadang-kala orang tua yang tidak bijak membanding-bandingkan ya. Nanti aku minta email kamu ya, karena aku mau curhat, siapa tahu bisa lunasin cicilan aku. Ada nggak yang curhat karena saking banyak utangnya dia tidak bisa bayar? Masalah keuangan? Enggak, kebanyakan sih suaminya kena pinjol, kayak gitu sih, pinjol atau judi online, kayak itu banyak banget sih. Suaminya kena pinjol sama judi online. Suaminya pinjaman online sama cewek lain gitu? Enggak. Pinjol, aplikasi pinjol. Maklum teman kita orang kaya nggak paham pinjol kan. Gue bercandain dia. Kan zaman sekarang banyak yang pacaran pakai online gitu. Tapi kita juga mau kasih lihat, ini ada satu artikel buat kamu karena ada satu perspektif dari masyarakat tentang konten yang kamu buat di media sosial. Iya. Eliza Siva, content creator penampung curhatan netizen, dicibir karena kerap disebut buka aib orang. Kok gitu? Disebut buka aib orang. Tanggapan kamu, Eliza?
disebut buka aib orang nggak sih ya? Karena kan identitas kita sama semua. Jadi dari identitas, nama, alamat, kerjaan, lokasi semuanya tuh benar-benar saya samarkan. Seperti mungkin anaknya misal 2 itu saya samarkan jadi 1 kayak gitu. Kayaknya aku harus email kamu nih cerita tentang. Jadi benar-benar jaga banget. Misal Kak Nisa sekarang aja sampai sekarang belum terkuak kan siapa Kanisa sebenarnya. Jadi emang semuanya disamarkan. Ya, insya Allah saya bisa menjaga. Kalau kamu nanti nerima email dari sahabat kita, kayaknya kita duluan yang tahu. Ceritanya ini nih gitu ya. Dia mau kirim email, sebenarnya kami sudah tahu masalahnya dia apa. Lagi-lagi pasti mau operasi lagi. Operasi yang gagal berkali-kali. Tapi Elisa, apakah pada akhirnya kamu sebatas memberikan solusi kemudian kamu posting kembali di media sosial, atau misal ada yang curhat tentang keuangan dan kamu membantu tanpa orang lain ketahui? Itu ada beberapa juga sih. Ada beberapa juga, tapi ya udah kita bantu tapi nggak kita post gitu. Itu yang bagus, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri jangan instastory. Iya betul, setuju aku. Habis ini banyak yang DM. Tapi ada nggak dari cerita yang kamu up gitu, terus ada yang tahu nih kayak tadi Nasar bilang, semua teman-teman atau keluarga ya tahu, akhirnya menghubungi kamu gitu, kesel gitu sama kamu. Kenapa sih ini harus di up gitu? Enggak ya? Enggak kan dirahasiakan udah namanya. Ya benar-benar semuanya dirahasiakan semuanya sih, lokasi, kerjaan, nama, jumlah anak misal. Pernah nggak salah satu kontennya tidak dirahasiakan, misalkan kamu jujur gitu? Enggak lah ya. Coba ke kita deh. Kita cerita-cerita aja jujur-jujur aja. Nanti Dewi Persik habis ini mau ngirim email ke email kamu. Apa judulnya? Isinya pacaran lama dikawin kagak. Nggak mau dinikahin, ibunya datang dari Singapura udah pingin nikah sama gua. Bukan dipancing sama Ria. Tapi Elisa, dari begitu banyak permasalahan curhatan netizen atau followers kamu di media sosial, akhirnya hikmah yang kamu bisa ambil tuh apa? Pasti selalu ada hikmah dari setiap masalah walaupun berbeda-beda masalahnya. Ya ternyata masalah yang kita hadapin itu nggak seberapa loh. Ternyata banyak banget di luar sana masalah-masalah emang sebesar itu tapi mereka masih kuat dan masih bertahan itu sih. Jadi lebih ternyata masalahku nggak ada apa-apanya. Kita kan kadang ngerasa ya kita yang paling terpuruk, kita paling berat. Ternyata pas ngebaca itu aku sendiri tuh kayak ini nggak ada apa-apanya. Mereka tuh sekuat itu. Gitu membuat kita semakin bersyukur atas apa yang kita miliki, termasuk juga masalah ya. Tapi kalau misalnya ngomongin direct message atau email yang masuk ke alamat email kamu, kan ada juga netizen yang sebetulnya dia minta bantuan tapi caranya kadang bisa membuat kamu kesal, neror gitu maksudnya. Sejauh ini enggak sih, semuanya baik-baik, sopan sih, nggak ada yang sampai. Emang ada Kak yang minta tolong? Teror kayak gimana sih Kak? Misalnya minta dibayarin pengobatan, segala macam, minta dibayarin cicilan, segala macam. Oh ada Kak yang minta cicilan makannya? Ya curhat jadinya. Ya minta bantuan aja tapi nggak yang sampai neror gitu. Nggak sampai yang berkali-kali dia ngirim email. Enggak. Sopan semua baik. Dalam satu hari kamu bisa posting untuk curhatan dan juga solusinya itu berapa posting ya? Kan kalau aku jadiin series ya, terus berpat-pat gitu, Senin sampai Jumat gitu, jadi udah kayak series gitu, jadi satu hari satu part. Satu hari hanya satu. Jadi satu judul sekitar 10 sampai 20 part. Jadi kamu nggak puyeng di TikTok. Kan gini sih kan gini, ada orang yang ada nggak yang orang yang curhat sama kamu tuh kan nggak semuanya orang yang susah dalam masalahnya, tapi dia juga orang yang mungkin banyak duitnya, ada nggak yang ngasih kamu hadiah? Ya. Transferin Nonim tapi nonim. Iya nonim. Bentuk apresiasi. Kalau bentuk apresiasi mungkin misalkan aku mau kirim makanan ya kayak gitu-gitu sih. Kalau ini enggak sih. Tapi pada akhirnya juga ketika kamu mau posting permasalahannya termasuk solusinya, pasti banyak juga netizen lain yang memberikan tanggapan. Nah itu yang dibutuhkan itu sebenarnya itu. Jadi mereka itu butuh solusi kebanyakannya, tapi mereka nggak mau curhat secara langsung, takut keluarganya tahu. Jadi mereka lebih ngedengerin gimana sih tanggapan-tanggapan para penonton kayak gitu sih. Jadi mereka suka bacain komen. Aduh kok relate banget ini macam. Jadi ada perspektifnya beda-beda ya. Iya benar-benar. Kalau respon keluarga dari misalnya postingan kamu segala macam itu gimana? Nggak apa-apa sih, mendukung aja, support aja sih. Bagus kok itu kan. Yang penting kamu happy dan juga memberikan begitu banyak sekali manfaat bagi mereka yang punya masalah. Ini salah satu pertimbangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keren banget loh Elisa ya.
Keren, karena nggak semua orang maksudnya kepikiran kalau misalnya di media sosial untuk bikin konten membantu memang banyak, tapi kan caranya berbeda-beda. Termasuk ini cara kamu untuk membantu mereka yang punya masalah. Ada lagi yang kemarin itu dia punya masalah kan sampai pengen bunuh diri kayak gitu. Terus saking frustasinya, terus saya kontenin, saya angkat ceritanya dan banyak banget yang ngasih semangat. Terus dia bilang, "Kak, aku semangat lagi nih, ternyata aku bisa hidup lagi loh, aku bisa bangkit lagi." Itu tuh menurut aku nilai yang kayak bener-bener luar biasa. Ternyata ya itu kita habluminanas lah, saya kayak bener-bener ya Allah bermanfaat loh hidup ini kayak gitu. Hubungan dengan manusia. Kayak gitu. Baik, dan kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar, ini contoh konten-konten dari Alisa. Penasaran ini dia? Juga mendapatkan pahala dan juga berkah buat kamu karena sudah membantu banyak orang ya. Ini juga mengingatkan kita untuk hablum minannas, berhubungan baik dengan orang, bukan hanya berhubungan secara pertemanan tapi juga bisa memberikan masukan atas setiap masalah yang mereka miliki ya. Tapi kalau sekarang kita mau ke Alesya. Alesya, umur kamu berapa sih Alesya? Umur aku sekarang 9. 9 tahun. Alesya rambutnya kayak punya yang rambutnya gitu bagus ya. banget. Iya. Ya benar. Kamu cuci rambut berapa kali sehari, Alesya? Tergantung sih. Kayak kalau keramas kadang 4 kali dalam seminggu. 4 kali dalam seminggu. Baru kali ini bintang tamu ditanya cuci rambut berapa kali. Rambutnya bagus banget Rian. Alesya, kamu kayak bintang iklan rambut loh kamu tuh. Pernah ada yang nawarin nggak buat iklan sampo atau apa? Belum pernah sih. Belum. Ada yang ada ya. Rambutnya bagus ya. Nanti belajar sama Om Karen, dia juga ada yang nawarin iklan sampo motor. Alesya mulai acting di umur berapa sih? Di umur 4 tahun. 4 tahun. Sekarang Alesya umur berapa? 9 tahun, Wi udah dijawab. 4 tahun pertama kali syuting, apakah iklan atau apa? Awal iklan yang muncul dikit-dikit. Terus pernah muncul di Mariposa, itu film pertama, tapi cuman bentar doang karena masih awal-awal. Keren. Pinter banget ya ngomongnya tuh, kamu bagus sekali. Kamu udah banyak prestasinya. Alesya, kita mau kasih lihat, ini ada satu artikel, nanti kamu boleh tanggapi artikelnya ya. Sering muncul di layar lebar, Alesya Fadilah akui sulit bagi waktu syuting dengan sekolah. Alesya, gimana sekolahnya? kelas berapa sih sekarang? Sekarang kelas 3, lagi mau libur kelas 4. Oh, mau bagi rapot ya? Iya, tanggal 21. Kira-kira naik kelas nggak? Amin aja. Amin aja. Ngebagi waktunya gimana Alesya? Sibuk syuting, itu tuh gimana? Iya. Walaupun gimana pun sekolah tetap nomor 1. Nah, kalau ada syuting ya izin sama kepala sekolah sama wali kelas gitu. Boleh tuh langsung kasih izin? Boleh. Karena kamu berprestasi pasti di sekolah, makanya dikasih izin. Terus ngejar ketertinggalan pelajaran di sekolahnya tuh gimana caranya? Kalau PR aku selalu bawa buku ke lokasi syuting kerjain. Cuman kalau waktu itu sempat di film lain aku lagi ujian. Aku kalau udah selesai di lokasi syuting pulang gitu ke sekolah, aku tuh ini ngerjain pas udah selesai pelajaran. Oh wow. Susulan. Gak pusing Alesya, maksudnya urusannya ini apa syuting ke sekolah, pusing nggak? Mau nggak mau ya? Iya. Kalau Om Nathan sama Tante Dewi Di bawah Ya karena kamu happy kan ngerjain. Tetap happy. Tapi hebat, maksudnya Alesya ini bertanggung jawab dengan keputusan yang bertanggung jawab oleh diambil, orang tuanya. Tapi tetap aja bahwa pendidikan adalah yang utama dan itu pun yang dia lakukan. Betul. Alesya emang cita-citanya pengen jadi apa sih? Aktris terkenal. Oh, aktris terkenal. Amin. Cara duduk aja lihat bagus banget kamu umur segini. Sopan. Orang tuanya pinter banget mendidik. Bener. Mana Sekarang mama itu udah mama duduk ya? di sini, Mama. orang semakin kenal. Mama. Alesya. Tapi kalau misalnya syuting gitu, terus kamu izin, teman-teman gak ada yang bilang, ih Alesya kok gak pernah masuk? Ada yang bilang gitu gak sih? Kayak bilang,
Alesya syuting melulu, kagak masuk melulu. Sepi tahu, Seru sih soalnya. Oh sepi berarti. Karena ada kamu berarti kalau dimanapun. Oh kayak kita. kayak kita kalau nggak ada salah salah satu ada yang enggak, kita langsung sedih. Nggak rame gitu. Tapi Alesya ya pasti mamanya juga paham dan juga keluarga bahwa pendidikan adalah yang utama ya. Oke, kita juga mau kasih lihat ini dia Alesya termasuk bukan hanya berakting, dia juga punya satu skill yang luar biasa. Tak hanya jago acting, aktris cilik Alesya Fadila juga jago dance. Wow. Jago dance-nya belajar dari mana? Ya Anti Dewi Diajarin dong. kakak. Oh diajarin Kakak. K-popers, jadi suka dance K-pop. Kakak kipo apa? Oh, K-popers. Kakak, lagunya ini mulu sih. Emang gimana sih gerakannya? Akhirnya bisa gitu. Diajarin kakak. Oke, Oh, coba. dance-nya berarti dance modern dance gitu ya? Iya, modern K-pop dance. gitu? K-pop ya. K-pop. Coba dong, coba. Kita lihat nih Dance. kemampuan Alesya kalau ngedance seperti apa ya. Tolong Perlan 86 lagunya K-pop jangan pecah 1000 lu putar ya. Kalau lagu basah-basah gimana? Dibagi-bagi ambil Alesya. Siap ya, let's go. Ayo ngedance sayang. Dance. Enakan. 5, 6, 7, 8. Hey. Lucu loh. Kakaknya ketawa, kakak coba kakak sini. Sini Kak, sini Kak. Kakaknya coba. Ayo kan sini coba Biar coba. dance bareng ngajarin. Iya ngajarin soalnya. Coba, iya berdua, Ayo, iya berdua, sini berdua. Ayo dance satu. Coba. Aduh, Dance berdua, adik dan juga kakak. Barengin, Oh apa sayang? judulnya Medik. Jadi dia tuh tadi tuh dance-nya tuh beda lagu. Ya udah Oh, kita ya udah. Oh, tadi ganti ya. tuh beda lagunya. Hanoman Obong siap ya. Yang tadi Ayo dong, aja. Perla. terserah sayang jogetnya kayak gimana. Coba kekompakan kalian berdua Ya, ya. Siap ya. 1, 2. Alesya dan kakak. 5, 6, 7, 8. 5, 6. Hey. Ayo sayang joget aja. Ayo. Gak apa-apa deh. Let's go. 2, 3, 4. Sya. Up, up, yeah. Kita belajar banyak, kecil-kecil mengajarkan kita satu hal bahwa kita bisa melakukan begitu banyak hal tapi juga harus tahu prioritas utamanya apa. Iya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi Bagi Ambiar.